mempresentasikan tentang asam amino dan protein yang beranggota saya sendiri, Ardina Farenta. Saya Gita Aditya. Saya Anjar Dwi Agustian. Saya Citra Dewi. Dan saya Bella Septariani. Asam amino dan protein. Protein, molekul yang sangat vital untuk organisme, terdapat di semua sel. Polimer disusun oleh 20 mcm asam amino standar. Rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino. Sifat fisik dan kimiawi dipengaruhi oleh asam amino penyusunannya. Asam amino standar. Asam amino yang menyusun protein organisme ada 20 macam, disebut sebagai asam amino standar. Diketahui asam amino ke-21 disebut selenocystin atau jarang ditemukan. Terdapat di beberapa enzim seperti glutathione peroxida. Selenocystin mempunyai kode genetik UGA, bisa untuk stop codon TGD pada mRNA dengan struktur 2ND yang banyak. Klasifikasi asam amino dikalifikasikan berdasarkan gugus S, gugus R atau rantai samping. Biasanya sifat-sifat seperti hidrofobik, hidrofilik, flora atau non-flora. Ada tidaknya gugusan terionisasi. Gugus R, rantai sampingnya berbeda-beda pada setiap jenis asam amino. Gugus R yang berbeda-beda tersebut menentukan struktur, ukuran, muatan elektrik, sifat kelenturan di dalam air. Asam amino merupakan unit penyusunan protein. Struktur: satu atom C serental yang mengikat secara kovalen. Gugus amino, gugus karbonkosil, satu atom H dan rantai samping gugus R. Asam amino nonpolar memiliki gugus R alifatik. Glycine, aniline, valin, leucine, isoleucine, dan prolin. Bersifat hidrofobik. Semakin hidrofobik 1AA, SPT, LL1 biasanya terdapat di bagian dalam protein. Prolin berbeda dengan AA, siklis, tapi mempunyai banyak kesamaan sifat dengan kelompok alifatis ini. Umum terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif. Lisin, arganin, dan histidin mempunyai gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya. Bersifat polar, terletak di permukaan protein, dapat mengikat air. Histidin mempunyai muatan mendekati netral pada gugus imidazo dibanding lisin, gugus amino, arganin, gugus guanidino. Karena histidin dapat terionisasi pada pH mendekat pH fisiologis, sering berperan dalam reaksi enzimatis yang melibatkan pertukaran proton. Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif. Aspartat dan glutamat mempunyai gugus karboksil pada rantai di sampingnya, bermuatan negatif, asid pada pH 7. Asam amino dengan gugus R aromatik. Fenilalanin, triosin, dan tritopan bersifat relatif nonpolar, hidrofobik. Fenilanin bersama dengan VL dan 1-AA-PLG hidrofobik. Tirosin gugus hidroksil, tritopan, cincin indol, sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen, penting untuk menentukan struktur enzim. Asam amino aromatik mampu menyerap sinar UV 280 nm, sering digunakan untuk menentukan kadar protein. Asam amino polar memiliki gugus R yang tidak bermuatan, sering treonin, cysteine, metionin, asparagin, glutamin. Bersifat hidrofilik, mudah larut dalam air, cenderung terdapat di bagian luar protein. Sistem berbeda dengan yang lain karena GGS-R terionisasi pada pH tinggi atau pH sama dengan 8,3, sehingga dapat mengalami oksidasi dengan cysteine membentuk ikatan disulfid. SS cysteine tidak termasuk dalam AA standar karena selalu terjadi dari buah molekul cysteine dan tidak dikode oleh DNA.
Asam amino non-standar merupakan asam amino di luar 20 mcm asam amino standar. Terjadi karena modifikasi yang terjadi setelah suatu asam amino standar menjadi protein. Kurang lebih 300 asam amino non-standar dijumpai pada sel. Asam amino yang berhubungan dengan intermediate siklus TCA. Metabolisme glutamat aspartat ala glutamin ASN 1. Biosintesis degradasi menggunakan transaminase ala perupat transminase. Kita lihat pada gambar. Degrasi asam amino. Pengertian degrasi. Degrasi adalah pembongkaran molekul-molekul yang lebih besar menjadi molekul yang lebih kecil. Degrasi oksidatif. Walaupun asam amino terutama sebagai unit pembangunan bagi biosintesis, protein molekul ini dapat mengalami degrasi oksidatif di dalam 3 keadaan metabolisme yang berbeda. Bagian pertama, selama putaran dinamik normal protein tubuh, asam amino yang dibebaskan jika diperlukan untuk sintesis protein tubuh yang baru, maka protein ini dapat mengalami degrasi oksidatif. Untuk yang kedua, jika asam amino termakna dalam jumlah yang melebihi kebutuhan, tubuh terdapat sintesis protein, kelebihan dapat dikatabolisme ke dalam amino tidak dapat disimpan. Untuk yang ketiga, berpuasa atau pada penderita diabetes mellitus apabila karbohidrat tidak tersedia, itu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka protein tubuh dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Eliminasi nitrogen biasanya merupakan langkah awal dalam degradasi asam amino dan meninggalkan rangka karbon. Ada 2 proses penting dalam eliminasi nitrogen metabolik. Yang pertama, transaminasi adalah reaksi pelepasan gugus amina dengan cara memindahkannya ke senyawa lain. Misalkan perubahan asam amino aspartat menjadi oksalasetat. Dalam reaksi ini, gugus amina dari aspartat dipindahkan ke asam alpha-ketolutarat, aspartat oksalasetat alpha-ketolutarat plus NH2 glutamat. Dalam reaksi ini, aspartat berubah menjadi oksalasetat dengan melepaskan gugus amina. Gugus amina tersebut ditangkap oleh alpha-ketolutarat membentuk glutamat. Enzim yang mekatalis reaksi ini adalah aspartat transaminase. Yang kedua, deaminasi oksidatif, suatu reaksi pelepasan gugus amina melalui proses reaksi oksidasi. Contoh, perubahan glutamat menjadi alpha-ketolutarat oleh enzim glutamat dehidrogenasi dan koenzim Na atau NADP. Deaminasi non-oksidatif, dalam reaksi pelepasan gugus amina ini tidak ada proses oksidasi atau pelepasan ion H+. Misalnya, perubahan asam amino serin menjadi asam pirupat oleh enzim serin hidratase. Serin asam pirupat plus NH3 oksaasetat ketolutarat dan asam pirupat merupakan rangka karbon dalam bentuk asam trikarboksilat yang dapat masuk ke siklus Krebs untuk dioksidasi. Ekuivalen pereduksi yang dihasilkan kemudian direoksidasi di rantai transport elektron untuk masukkan ATP. Catatan, pada reaksi pelepasan gugus amina dan asam amino melalui reaksi deaminasi dikeluarkan senyawa bernitrogen. Asam amino yang akan dioksidasi melalui siklus Krebs sebagai sumber energi cadangan harus lebih dahulu dihilangkan gugus aminanya, NH2 atau NH3, melalui reaksi transaminasi atau deaminasi, reaksi transaminasi atau amino transfer rasi memindahkan gugus amina suatu asam amino ke senyawa lainnya. Reaksi deaminasi melepaskan gugus amina suatu asam amino sebagai senyawa bebas yang mengandung nitrogen, NH3 dan NH4. Senyawa bebas yang mengandung nitrogen bersifat racun bagi tubuh dan harus dikeluarkan dari tubuh melalui urin dalam bentuk urea yang mudah larut dalam air. Mekanisme sederhana. Pada reaksi pelepasan gugus amina melalui reaksi deaminasi, oksidatif maupun non-oksidatif, menghasilkan senyawa bernitrogen NH3 atau NH4+, yang bersifat toksis bagi tubuh dan harus dikeluarkan.
Senyawa tersebut tidak mudah larut dalam air, oleh karena itu harus diubah dulu menjadi senyawa yang dapat larut di air agar dapat dikeluarkan bersama urin. Untuk dapat dikeluarkan senyawa benitrogen tersebut terlebih dahulu menjadi urea melalui beberapa tahapan reaksi yang disebut dengan siklus urea. Presentasi dari kami, selamat menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa mengidium? For the